Menjadi diri sendiri di tengah dunia yang sibuk menilai adalah bentuk keberanian yang jarang dihargai. Ironisnya, masyarakat yang memuji orisinalitas justru sering menghukum perbedaan. Kita diajari untuk menyesuaikan diri, bukan memahami diri. Menurut penelitian dari American Psychological Association, lebih dari 70% individu mengaku menekan pendapat atau keinginan pribadinya demi diterima lingkungan sosial. Artinya, kebanyakan orang hidup di bawah kendali pandangan orang lain, bahkan tanpa sadar. Dalam kehidupan sehari-hari, tekanan sosial muncul dalam bentuk halus. Ketika seseorang harus mengikuti gaya hidup pemantemonia agar dianggap gaul, menikah di usia tertentu agar tidak tertinggal, atau menyembunyikan kesukaan karena dianggap tidak normal. Semua ini membuat manusia perlahan kehilangan bentuk aslinya. Hidup terasa sesak, bukan karena dunia kejam, tapi karena kita terus memakai topeng agar tampak seragam. Padahal, keberanian untuk berbeda bukan tanda aneh, melainkan tanda otentik. Berikut 7 cara menghadapi tekanan sosial dengan tenang, tanpa kehilangan jati diri. 1. Sadari bahwa standar sosial bukan hukum alam. Banyak orang memperlakukan pandangan sosial seolah-olah kebenaran mutlak. Padahal, standar masyarakat berubah sepanjang waktu. Apa yang dulu dianggap aneh, seringkali justru jadi normal di masa depan. Fakta ini menunjukkan bahwa tekanan sosial hanyalah konstruksi kolektif, bukan realitas objektif. Menyadari hal ini membuat kita lebih bebas dari rasa takut dihakimi. Contohnya, orang yang memilih hidup tanpa media sosial dulu mungkin dianggap tertutup. Tapi kini, banyak yang melihatnya sebagai tanda kesehatan mental. Ketika kamu sadar bahwa norma hanyalah kesepakatan sementara, kamu berhenti menjadikannya penguasa hidupmu. Di logika filsuf, gagasan ini sering dibedah sebagai bentuk kesadaran eksistensial. Bagaimana manusia bisa tetap berpikir kritis di tengah tekanan kolektif yang membentuk persepsi normalitas. Kedua, kenali motif di balik penyesuaian diri. Seringkali kita menuruti tekanan sosial bukan karena ingin diterima, tapi karena takut ditolak. Rasa takut ini tertanam sejak kecil ketika penghargaan diberikan hanya pada perilaku yang sesuai. Dalam psikologi sosial, fenomena ini disebut fear of exclusion, ketakutan dikucilkan yang membuat seseorang rela menekan identitasnya. Misalnya, seseorang yang sebenarnya ingin hidup sederhana justru membeli barang mahal agar dianggap sukses. Ia bukan membeli karena perlu, tapi karena ingin menghapus rasa tidak cukup di mata orang lain. Menyadari motif ini membuat kita lebih jujur pada diri sendiri. Ketika kamu bertanya, apakah ini keinginanku atau hanya cara agar diterima? Maka, kamu sedang belajar hidup dengan kesadaran penuh. Sri, mulai dari menolak hal kecil secara sadar, keberanian melawan tekanan sosial tidak harus dimulai dari langkah besar. Ia tumbuh dari keputusan kecil yang dilakukan dengan sadar. Misalnya, menolak ikut tren konsumtif yang tidak sesuai nilai diri, atau berani berkata tidak ketika ajakan teman bertentangan dengan keyakinan pribadi. Dari keputusan kecil itulah, otot kemandirian batin mulai terbentuk. Seseorang yang terbiasa mengatakan ya pada semua hal demi harmoni sosial akan kehilangan arah. Tapi ketika ia mulai belajar menolak dengan sopan dan tegas, ia sedang memulihkan kendali atas hidupnya. Menolak bukan berarti menantang dunia, melainkan menegaskan bahwa kamu punya batas dan arah sendiri. Dalam jangka panjang, hal ini justru membuat orang lain lebih menghargaimu. 4. Pahami bahwa menjadi berbeda bukan ancaman, tapi kontribusi. Perbedaan sering dianggap gangguan terhadap keteraturan sosial. Padahal sejarah membuktikan bahwa semua perubahan besar lahir dari orang yang berani berbeda. Dari para pemikir, seniman, hingga ilmuwan semua pernah dicap aneh sebelum akhirnya dipahami. Dunia tidak butuh lebih banyak penyesuaian, tapi lebih banyak keberanian berpikir. Contohnya, seseorang yang menolak pola karier konvensional dan memilih jalannya sendiri mungkin dikritik di awal, tapi jika ia konsisten, justru akan membuka perspektif baru.
bagi banyak orang. Jadi, menjadi berbeda bukanlah pemberontakan, tapi bentuk kontribusi terhadap evolusi sosial. Tanpa keberanian seperti itu, peradaban tidak akan berkembang. 5. Batasi konsumsi opini dan validasi eksternal. Tekanan sosial hari ini banyak bersumber dari arus informasi yang berlebihan. Media sosial membuat standar hidup orang lain terlihat seperti kebenaran universal. Akibatnya, seseorang menilai dirinya berdasarkan citra orang lain yang belum tentu nyata. Dalam psikologi digital, ini dikenal sebagai comparison fatigue, kelelahan mental akibat membandingkan diri terus-menerus. Untuk keluar dari lingkaran itu, kita perlu belajar menurunkan intensitas paparan, kurangi waktu menggulir layar, dan mulai hadir dalam dunia nyata. Dengan begitu, suara batin akan lebih jelas terdengar dibandingkan kebisingan opini luar. Di logika filsuf, ada banyak refleksi tentang bagaimana kebebasan berpikir hanya bisa lahir dari kesunyian mental, bukan dari banjir validasi sosial yang mematikan intuisi pribadi. 6. Bangun rasa cukup dari dalam, bukan dari pengakuan luar. Tekanan sosial bekerja efektif pada orang yang merasa dirinya tidak cukup. Karena itu, langkah paling penting adalah membangun rasa cukup dari dalam. Rasa ini bukan datang dari hasil atau status, melainkan dari penerimaan diri. Ketika seseorang berdamai dengan dirinya, pandangan orang lain kehilangan kekuatannya. Contohnya, seseorang yang tahu nilai dirinya tidak akan terguncang ketika dikritik atau diremehkan. Ia bisa mendengarkan tanpa merasa perlu membuktikan apapun. Rasa cukup dari dalam membuat seseorang tetap tenang, bahkan di tengah penilaian keras. Dan justru dari ketenangan itu lahir kewibawaan alami yang tak bisa dipalsukan. 7. Jadikan hidupmu bukti. Bukan argumen. Cara paling elegan menolak tekanan sosial adalah dengan hasil hidup yang selaras dengan nilai yang kamu pegang. Kamu tidak perlu menjelaskan siapa dirimu pada dunia. Cukup tunjukkan lewat cara kamu hidup. Orang yang tenang menjalani prinsipnya akan jauh lebih meyakinkan daripada 1000 pembelaan verbal. Contohnya, seseorang yang memilih hidup sederhana tapi bahagia bersama. Keluarga akan perlahan membungkam mereka yang dulu menganggapnya aneh. Dunia mungkin tidak langsung memahami pilihanmu, tapi waktu akan menunjukkan nilai keaslian. Pejuang sejati tidak sibuk membuktikan, ia sibuk menjalani. Menolak tekanan sosial bukan berarti menolak masyarakat, tapi memilih untuk tidak kehilangan diri di dalamnya. Keberanian untuk berbeda adalah bentuk tertinggi dari kebebasan batin. Dunia memang mungkin tidak langsung memahami, tapi hidup yang kamu jalani dengan kesadaran penuh akan selalu berbicara lebih keras daripada opini orang lain. Jika tulisan ini menggugahmu, tuliskan di kolom komentar. Di bagian mana kamu sering merasa tertekan untuk menyesuaikan diri. Dan bagikan agar lebih banyak orang belajar hidup jujur terhadap dirinya sendiri. Comment, like, and subscribe.